Syababul yaum rijalul ghad. Pemuda di hari ini adalah pemimpin di esok hari. Young generation today for the leader tomorrow. Artinya apa? Ketika Allah masih memberikan nikmat harta yang banyak kepada kita, Allah masih memberikan rizki kepada kita, Allah masih mencukupi rizki kita, manfaatkanlah rizki yang diberikan oleh Allah itu untuk banyak berbuat kebaikan, untuk bisa menolong orang lain, untuk bisa banyak-banyak bersedekah, banyak-banyak berinfak. Mumpung kalian masih muda, waktu kalian masih banyak, waktu kalian masih lapang, manfaatkanlah waktu yang lapang ini untuk belajar membaca Al-Quran. Tidak apa-apa kita mulai dari Iqra 1 atau 2, tidak apa-apa. Yang penting ada niat yang kuat dari kita untuk mau belajar membaca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa subscribe, like dan bunyikan loncengnya and share. Assalamualaikum. Uhayyikum tahiyatan mubarakatan wa salaman min indillahi wa huwa rabbul arsyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Salat dan salam semoga selalu disampaikan kepada pemimpin kita, uswatun hasanah kita, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak, ibu guru serta anak-anakku yang Bapak cintai kerana Allah Subhanahu wa taala, di hari Jumat yang penuh barakah ini kita akan mendengarkan tausiah yang disampaikan oleh salah satu guru SMA Negeri 22 Jakarta. Mudah-mudahan tausiah kita di pagi hari ini bermanfaat, khususnya bagi yang menyampaikan dan umumnya bagi kita semua. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Igtanim khamsan qabla khams. Syababaka qabla haramika, ghinaka qabla faqrika, faraghaka qabla shughlika, sihhataka qabla saqamika, wa hayataka qabla mautika." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jagalah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Yang pertama, syababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Ghinaka qabla faqrik, kayamu sebelum datang waktu miskinmu. Faraghaka qabla syughlik, waktu lapangmu sebelum datang waktu sempitmu. Sihhataka qabla saqamik, masa sehatmu sebelum datang sakitmu. Wa hayataka qabla mautik, dan hidupmu sebelum datang kematianmu. Anakku sekalian yang Bapak cintai kerana Allah Subhanahu wa taala, hadis ini mengingatkan kepada kita, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ada 5 hal yang harus kita jaga, 5 hal yang harus kita manfaatkan sebelum datang 5 hal yang lagi. Yang pertama, manfaatkanlah masa muda kita sebelum datang masa tua kita. Manfaatkan di sini maksudnya adalah bagaimana masa muda kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana masa muda kita jadikan sebagai masa-masa yang indah untuk berbuat kebaikan. Bagaimana kita memanfaatkan masa muda kita supaya masa muda kita bertabur dengan kebaikan-kebaikan. Banyak kita perhatikan sekarang, anakku sekalian, anak muda hanya berfoya-foya, hanya hura-hura belaka, yang menggunakan waktunya hanya untuk bermain saja, untuk melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, anfaedah. Padahal kalau kita lihat sejarah Islam itu penuh dengan tinta emas anak-anak muda di dalam perjalanan sejarah Islam itu. Kalau kita mengenal ada seorang sahabat Nabi yang bernama Usamah bin Zaid. Beliau pada saat umur 18 tahun sudah menjadi pemimpin pasukan perang, sudah dipercaya oleh Rasulullah untuk menjadi salah satu pemimpin dalam pasukan perang.
Padahal umur beliau masih 18 tahun. Kalau kita compare dengan saat ini, 18 tahun berarti baru tamat SMA. Tetapi sahabat Nabi ini ketika baru berumur 18 tahun, beliau sudah bisa menjadi pemimpin angkatan perang. Ibaratnya sekarang beliau sudah menjadi panglima TNI-nya pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada juga pemuda yang sangat terkenal juga, Muhammad Al-Fatih. Pada saat berumur 23 tahun, umurnya belum mencapai seperempat abad, baru 23 tahun, tapi sudah berhasil membebaskan Konstantinopel. Dan ini tercatat dengan tinta emas dalam sejarah Islam. Nah, kisah-kisah ini anakku sekalian harusnya memotivasi kita, mengingatkan kepada kita bahwasanya masa muda itu bukanlah masa untuk hura-hura. Masa muda itu bukan hanya untuk main-main belaka, hanya nongkrong saja. Nongkrong di WR umpamanya, nongkrong di depan TK itu umpamanya, bercerita yang tidak ada faedahnya, hanya ngalor ngidur belaka. Padahal tugas kita sebagai pemuda itu sangat berat. Kenapa? Karena masa depan bangsa kita, masa depan agama kita berada di tangan kita, wahai para pemuda. Syababul yaum rijalul ghad. Pemuda di hari ini adalah pemimpin di esok hari. Young generation today for the leader tomorrow. Anakku sekalian, Bapak cintaikan Allah Subhanahu wa taala, manfaatkanlah masa muda kita. Manfaatkanlah masa muda kita untuk selalu melakukan kebaikan-kebaikan, untuk banyak-banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mumpung badan kita masih kuat untuk beribadah, mumpung kaki kita masih kuat untuk berjalan menuju rumah Allah, mumpung tangan kita masih kuat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, manfaatkanlah itu semua anakku sekalian. Betapa banyak orang-orang tua kita yang mereka ingin ke masjid, ingin beribadah kepada Allah, tapi kaki sudah tidak kuat untuk berjalan, tangan sudah tidak kuat untuk diayunkan, pinggang sudah mulai ngilu-ngilu. Bahkan banyak kita lihat orang-orang tua kita, bahkan untuk sujud saja sudah tidak kuat lagi, mereka sholat sambil duduk. Nah, mumpung kita masih muda, badan kita masih sehat, masih kuat, manfaatkanlah untuk banyak-banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbuat kebaikan. Kemudian pesan Nabi yang kedua adalah ghinaka qabla faqrika. Manfaatkanlah kayamu sebelum datang miskinmu. Artinya apa? Ketika Allah masih memberikan nikmat harta yang banyak kepada kita, Allah masih memberikan rizki kepada kita, Allah masih mencukupi rizki kita, nah manfaatkanlah rizki yang diberikan oleh Allah itu untuk banyak berbuat kebaikan, untuk bisa menolong orang lain, untuk bisa banyak-banyak bersedekah, banyak-banyak berinfak. Infak dan sedekah itu, kaum muslimin sekalian, anakku sekalian, balasannya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Baqarah, Allah berfirman, surat kedua ayat 261, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha'. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kamathali habbah, seperti satu biji, ambatat sab'a sanabil, satu biji itu menumbuhkan 7 batang, fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dan setiap batangnya menumbuhkan 100 biji lagi. Artinya apa, anakku sekalian? Bahwasanya satu yang kita infakkan di jalan Allah, Allah akan balas dengan 700 kali lipat. Berarti ketika kita berinfak 1000, maka Allah akan balas dengan 700.000.
kita berinfak 5.000, maka Allah akan balas 5.000 kali 700. Apalagi sedekah subuh. Sedekah subuh itu sangat banyak manfaatnya buat kita semua. Baik manfaatnya di atas dunia, apalagi nanti ketika kita sudah meninggalkan dunia yang fana ini. Sedekah kita itu nanti akan menolong kita di alam kubur kita dan juga nanti di akhirat kita. Nah, ketika Allah masih memberikan rizki kepada kita, Allah masih memberikan harta kepada kita, harta dan rizki itu harusnya kita manfaatkan untuk berbuat kebaikan. Kita belanjakan harta itu di jalan Allah untuk membangun masjid, membangun musola, tempat ibadah, jembatan tempat orang lewat, sekolah, membantu fakir miskin, panti asuhan. Nah, ketika kita masih diberikan rizki oleh Allah, maka manfaatkanlah rizki itu. Allah masih memberikan kekayaan kepada kita, manfaatkanlah kekayaan itu untuk di jalan Allah. Sebelum nanti Allah mencabut itu semua dari kita, kaum muslimin sekalian. Sebelum Allah memiskinkan kita. Maka pesan Nabi, ghinaka qabla faqrika, manfaatkanlah kayamu sebelum datang miskinmu. Makanya rizki yang diberikan oleh Allah itu jangan digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, untuk hal-hal yang anfaedah. Bahkan rizki atau uang yang Allah berikan kepada kita melalui perantara orang tua kita, jangan sampai dibakar, anak-anakku sekalian. Betapa banyak pemuda membakar duitnya. Kalian tahu maksud membakar duit? Ya, para ahli hisab, paspus pulang sekolah, membakar duitnya. Padahal itu termasuk perbuatan yang sia-sia, anakku sekalian. Termasuk hal yang mubazir, menggunakan harta untuk hal yang tidak bermanfaat. Padahal kita tahu dalam surat Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tubadzir innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin." Dan janganlah kalian melakukan mubadzir, karena mubadzir itu merupakan teman-temannya syaitan. Dan membakar duit itu termasuk sesuatu hal yang mubazir. Daripada duit dibakar, anak-anakku sekalian, mending kalian belikan makanan, bisa mengenyangkan perut kalian. Mending kalian infakkan ke masjid, bisa bermanfaat buat kalian di alam kubur kalian nanti dan juga di akhirat kalian. Kemudian pesan Nabi yang ketiga adalah faraghaka qabla syughlika. Manfaatkanlah masa luangmu sebelum datang masa sempitmu. Mumpung waktu kita masih banyak, waktu kita masih lapang untuk belajar, untuk melakukan hal-hal kebaikan, maka manfaatkanlah waktu lapang kita itu. Yang kalian pikirkan hanya tugas sekolah saja, belum memikirkan bagaimana menghasilkan uang, belum memikirkan bagaimana menghidupi anak dan istri kalian. Waktu kalian masih lapang. Nah, gunakanlah waktu yang lapang itu untuk hal-hal yang bermanfaat, untuk banyak-banyak belajar. Khususnya bagi anak-anakku yang belum bisa membaca Al-Quran, atau membaca Al-Qurannya masih terbata-bata. Mumpung kalian masih muda, waktu kalian masih banyak, waktu kalian masih lapang, manfaatkanlah waktu yang lapang ini untuk belajar membaca Al-Quran. Tidak apa-apa kita mulai dari Iqra 1 atau 2, tidak apa-apa. Yang penting ada niat yang kuat dari kita untuk mau belajar membaca Al-Quran. Nanti kalau kita sudah tua, anakku sekalian, sudah banyak pikiran kita, sudah banyak yang harus kita penuhi, mencari nafkah untuk anak dan istri kita, nanti waktu kita akan semakin sempit untuk belajar. Terima kasih, syukran ala husni itimamikum. Terima kasih atas segala perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi diri Bapak pribadi. Usikum wa nafsi bitaqwallah, ilal liqa'i ma'as salamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Syukran alal musyahadah. Thank you.